Abdul Muthalib adalah salah satu kepala suku Quraisy. Dia adalah orang yang menepati janjinya, memiliki prinsip yang baik, mencintai orang miskin, melayani para peziarah, memberi makan orang-orang di saat kelaparan, dan memberi makan hewan dan burung liar di puncak gunung. Dia mulia, terhormat, dan sangat dermawan, sampai-sampai kaum Quraisy memanggilnya Al-Fayyad atau yang murah hati. Lebih jauh lagi, dialah yang menjalin aliansi antara Quraisy dan Najasyi. Siapakah Abdul Muthalib? Bagaimana kehidupan Abdul Muthalib? Apakah dia dulu penyembah berhala? Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Abdul Al-Muttalib adalah pemimpin rakyatnya, sebagaimana dia adalah kepala Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dalam perang Al-Fiyar. Dia adalah seorang bangsawan dan penyair, tetapi dia meninggal sebelum kebangkitan Islam. Di antara anak-anaknya yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. Sedangkan putri-putrinya adalah Al-Baida, Barah, Atikah, Safiyah. Abdullah adalah putra kesayangan Abdul Muthalib. Suatu kali Abdul Muthalib bersumpah bahwa dia akan membunuh salah satu putranya jika Allah memberinya 10 putra. Ketika Allah memberikan apa yang dia inginkan, dia menarik undian di antara anak-anaknya untuk melihat mana yang akan disembelih, dan kemudian Abdullah, putra bungsunya yang paling dia cintai, namanya keluar dari undian. Abdul Muthalib berkata, "Ya Allah, saya akan menarik undian antara dia dan 100 unta." Dan ketika dia melakukannya, lalu 100 unta pun keluar. Keadaan ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdul Muthalib memilih seorang istri untuk putranya Abdullah, yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Dia menganggap dirinya wanita terbaik di Quraisy karena garis keturunannya yang mulia dan posisinya yang menonjol, karena ayahnya adalah kepala Bani Zahrah. Jadi Abdullah menikahinya dan menyempurnakan pernikahan di Mekah. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Abdullah berpartisipasi dalam kafilah dagang musim panas menuju Syam. Tapi dia pergi dan tidak pernah kembali karena setelah beberapa saat kafilah kembali, mengumumkan bahwa Abdullah telah meninggal. Jadi dia meninggal sebelum kelahiran Nabi SAW. Ketika Aminah melahirkan Nabi SAW, dia mengirimnya ke kakeknya Abdul Muthalib, memberinya kabar baik tentang kedatangan cucunya. Abdul Muthalib sangat senang melihat cucunya. Dia memasuki Ka'bah menggendongnya, dan dia berterima kasih kepada Allah dan berdoa kepadanya. Belakangan, dia memanggilnya Muhammad, yang artinya terpuji, tetapi nama ini tidak umum di kalangan orang Arab. Jadi mereka bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak memberinya nama yang terkenal?" Dia menjawab dengan mengatakan, "Saya menamainya demikian, karena saya ingin Allah memujinya di surga, dan orang-orang memujinya di bumi." Beberapa situasi telah diriwayatkan menunjukkan bahwa Abdul Muthalib sangat memperhatikan Rasulullah SAW setelah kematian ibunya Aminah. Diriwayatkan bahwa suatu kali Abdul Muthalib mengirim Muhammad untuk menemukan beberapa unta yang tersesat. Namun Muhammad terlambat kembali. Abdul Muthalib menjadi sangat sedih. Dan ketika Muhammad kembali dengan unta, Abdul Muthalib bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengirimnya untuk melakukan apapun atau berpisah dengannya. Juga diriwayatkan bahwa Abdul Muthalib selalu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengizinkan siapapun untuk membangunkannya ketika dia sedang tidur. Selain itu, dia selalu tidur di samping Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pergi bersamanya, dan memberinya tempat duduk khusus untuk dirinya sendiri. Abdul Muthalib terus merawat dan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia merasakan kematian mendekat. Maka dia mempercayakan keselamatan Muhammad kepada putranya Abu Thalib. Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Wallahu alam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menghindarkan kita dari dosa-dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.